Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqina wala udwana, yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini atau pada subuh hari ini, insyaallah ta'ala, tema kajian kita adalah mengingat kematian. Cukuplah kematian sebagai penasehatku. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, termasuk dari keimanan yang wajib untuk kita yakini bersama adalah mengimani semua takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari ketentuan dan ketetapan dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami tetapkan sesuai dengan takdir-takdirnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dan menuliskan takdir-takdir seluruh makhluknya bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Jadi takdir kita sudah ditentukan, takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita imani bersama. Makanya dari rukun iman yang 6 adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, termasuk dari takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua manusia, bahkan semua yang basah di muka bumi ini pasti akan menemui dan mendapati yang namanya al-maut, yaitu kematian. Apa itu al-maut? Kematian dalam bahasa Arab disebut mautun. Mautun secara bahasa artinya as-sukun, yang tenang, yang diam, ada mutaharruk, yakni dia tidak bergerak lagi. Makanya kata para ulama, an-naum akhul maut, tidur itu saudaranya mati, karena mirip dengan mati. Nah, di dalam hidup ini kita lebih banyak menghabiskan tidur kita, walaupun aktivitas-aktivitas keduniaan kita juga tidak kalah banyaknya. Nah, dari tidur itu kita diingatkan dengan kematian, kalau orang mau mengambil pelajaran darinya. Karena an-naum mautun sughra, kematian itu adalah, an-naum itu, tidur itu adalah kematian yang kecil. Adapun kematian yang kubra, wafatun kubra, kematian yang besar, itulah kematian yang sesungguhnya. Makanya
sering kita ucapkan doanya sebelum tidur. Kita disunnatkan untuk membaca doa. Kita disunnatkan untuk membaca doa. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati, dan dengan namamu pula aku hidup. Kematian yang dimaksud dengan hadits ini, dengan doa ini adalah an-naum, yaitu tidur. Bangun tidur juga begitu. Bangun tidur kita disunnatkan untuk membaca doa itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan kembali. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu al-maut lughatan, mati secara bahasa. Amma istilahan, adapun secara istilah, maka yang namanya mati itu infisalur ruh minal jasad, terpisahnya ruh dari jasad. Wantaqala min darid dunya ilal barzakh, dan dia berpindah dari kehidupan dunia menuju alam barzakh. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kematian adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan pada setiap makhluknya. Kematian merupakan takdir yang mau tidak mau manusia pasti akan mendapatinya. Tidak bisa lari dari hal tersebut, dan tak mungkin dia bisa lari dari yang namanya kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu senantiasa lari darinya, ingatlah kematian itu pasti akan menjemputmu. Ingatlah kematian itu pasti akan menemui kamu. Kematian tidak mengenal kompromi dari kita. Kalau dia sudah datang, maka dia tidak akan permisi dulu kepada kita. Dia akan datang begitu saja, tanpa persiapan yang matang bagi kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian merupakan makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Allah yang ciptakan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk membalak kalian, untuk menguji kalian, untuk memfitnah kalian. Supaya apa? Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling ahsan amalnya, yang paling baik. Bukan sekedar baik, tapi yang paling terbaik. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dengan kematian, untuk Allah Subhanahu wa taala ingatkan makhluknya, untuk Allah Subhanahu wa taala ingatkan hamba-hambanya bahwa hidup ini tidak akan selama-lamanya. Akan ada saat-saat perpisahan, Pak. Akan ada saat-saat perjumpaan, dan perjumpaan selalu akan diiringi dengan perpisahan. Akan datang suatu hari di mana ruh akan berpisah dari jasadnya, di mana nyawa akan dicabut oleh malakul maut. Kita akan berpisah dengan harta kita. Kita akan berpisah dari keluarga yang kita cintai, dari anak istri yang kita sayangi, menuju ke alam selanjutnya, menuju kepada kehidupan selanjutnya. Ketika terjadi kematian, mesti ada tangisan, mesti ada kesedihan. Karena memang jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu adalah musibah yang Allah Subhanahu wa taala akan timpakan. Namun orang-orang yang beriman, mereka sabar, mereka tabah menghadapi hal yang demikian.
tidak ada yang mereka ucapkan kecuali kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beruntunglah bagi mereka yang bersabar. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Siapa yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang kalau mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka berucap kalimat ini, sesungguhnya kami milik Allah dan sungguh kami pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kalimat kesabaran. Orang kalau paham kalimat istirja itu, maka sungguh betul-betul dia akan pasrah kepada Allah. Dia akan terima segala takdir dan ketentuan Allah. Sebab apa? Kita ini miliknya Allah. Nyawa-nyawa kita bukan milik kita, ruhnya kita bukan milik kita, bahkan jasadnya kita bukan milik kita. Miliknya siapa? Miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau Allah inginkan, kalau Allah mau ambil, maka itu haknya dia. Sehingga tidak boleh untuk kita protes dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Allah tetapkan dan Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan hikmah di balik adanya kematian tersebut. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya besar dosanya ketika ada kematian kemudian ada ratapan. Ratapan itu bukan sekedar menangis. Kalau sekedar menangis adanya kematian wajar. Nabi pun pernah menangis, Pak, ketika Ibrahim anak laki-lakinya meninggal dunia. Nabi menangis dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dilarang kalau kau meratap, kau menangis kemudian dengan raungan, kemudian dengan menampar-nampar pipi, kemudian dengan merobek-robek bajumu, kemudian dengan membanting-banting barangmu, ini ratapan dan ini dilarang di dalam agama. Dosanya besar. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Wanita yang meratap. Disebut wanita karena kebanyakan yang melakukan adalah wanita. Kalau ada laki-laki yang melakukan, lebih kena lagi. Karena laki-laki harusnya bisa bersabar. Wanita, kata Nabi, yang meratap, kalau dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal, maka nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan dia dengan memakai baju dari ter dan mantel dari penyakit kudis. Na'udzubillahi min dzalik. Ini para jamaah sekalian, harusnya kau sabar, harusnya kau tabah menerima segala ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil hikmah di balik semua itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ingat, kita itu dari mana asalnya? Kita itu dari tanah. Maka karena kita dari tanah, maka Allah kelak akan kembalikan kita ke tanah. Dan nanti di kali yang lain Allah akan bangkitkan kita juga dari tanah itu sendiri. Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya lah kami ciptakan kalian. Dari tanah. Nenek moyang kita Adam alaihissalam berasal dari tanah. Darinya kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami akan kembalikan kalian. Ketika kalian mati, kalian akan dikuburkan, kalian akan kembali ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tapi ingat, kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan kalian juga dari tanah itu sendiri. Akan ada hari kebangkitan jamaah sekalian. Hari ini kita boleh berada di atas tanah, kita menginjak tanah, kita berdiri di atas tanah. Besok, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan, atau beberapa tahun lagi, wallahu alam, kita tidak tahu, bisa jadi tanah sudah berada di atas kita, Pak. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ketika kematian itu datang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya menginginkan kebaikan kepada seorang yang beriman.
Mungkin Allah Subhanahu wa taala sangat rindu kepada dia. Mungkin Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala panggil dia untuk ia merasakan kenikmatan-kenikmatan di kehidupan selanjutnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ingat, setiap dari kita pasti akan mati, Pak. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya hanyalah akan dicukupkan balasan pahala kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan akan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan ingatlah, kehidupan dunia itu tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya kesenangan yang menipu. Di ayat yang lain yang sama dan mirip dengan itu, Allah berfirman, kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kami akan balak kalian, kami akan timpakan musibah kepada kalian dengan kejelekan dan kebaikan. Musibah itu kadang kebaikan, musibah itu kadang kejelekan. Itu sebagai fitnah dari Allah, sebagai ujian dari Allah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang kalau mau bersembunyi dari kematian, bersembunyi di benteng yang amat kokoh sekalipun, dijaga oleh orang sebanyak apapun, ketika malaikat maut datang, Pak, tidak ada yang bisa menghentikan malaikat maut itu. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kata Allah, kematian akan menjemput kalian walaupun kalian berada di benteng yang amat kokoh. Likulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka, mereka tidak akan bisa mengakhirkannya barang sesaat pun, dan tidak akan pula bisa mengedepankannya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ajal kita, Pak, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum kita lahir di dunia. Sebelum kita terlahir, malaikat sudah tuliskan itu. Ketika malaikat meniupkan ruh ke dalam jasad, ya, janin yang ada di perut ibu, ketika kita masih berada di perut ibu kita, ya, fayanfukhu fihi ruh, disebutkan dalam hadis, ditiupkan ruh padanya, wa yu'maru bi arba'i kalimat, lalu diperintahkan untuk menetapkan 4 kalimat, 4 perkara, 4 takdir yang sudah ditetapkan semenjak kita berada di perut ibu kita. Apa itu? Bikatbi rizkihi, ditetapkan rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya sudah ditetapkan oleh Allah. Wa amalihi, amalnya juga sudah ditetapkan oleh Allah. Wa syaqiyun am sa'idun, apakah dia termasuk orang yang sengsara ataukah orang yang termasuk bahagia. Ini sudah ditetapkan sama Allah, ajal kita, Pak. Nah, tapi itu masih rahasia Allah. Kita tidak tahu kapan itu datang. 3 rahasia kematian yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mati, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di mana kita mati, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bagaimana caranya kita mati, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti, kematian pasti akan datang. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantaskah dengan peringatan semua ini kita pun lalai dari yang namanya kematian? Kita pun lalai dari yang namanya kematian? Kita pun seakan-akan merasa hidup di dunia ini masih 1000 tahun lagi. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, umurnya umat Islam itu paling singkat kalau mau dibandingkan dengan umur-umur umat sebelum kita. Berapa sih umurnya umat Islam? Nabi SAW diberikan umur 63 tahun, Pak. Nah, umurnya kita jarak-jarak segitu. Bahkan Rasulullah menegaskan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqallu man yajuzu dzalik. Umurnya umatku, kata Nabi, hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melampaui itu.
Sedikit yang melampaui itu. Bahkan banyak yang meninggal sebelum itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka jangan berkhayal kita akan hidup nanti lebih lama lagi. Subhanallah. Kadang kita melihat orang itu aneh. Dia percaya bahwasanya kematian itu akan datang. Tapi perbuatannya seolah-olah menunjukkan bahwa dia mau hidup selama-lamanya di dunia ini. Padahal dia yakin, dia lihat tiap hari, dia dengar tiap hari ada orang mati, tetangganya mati, saudaranya mati. Dia tahu hal tersebut. Dia yakin hal tersebut. Dia tahu dia pun akan mati. Tapi bersamaan dengan itu, perbuatannya menunjukkan bahwa dia akan hidup selama-lamanya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantaskah kita untuk lalai dengan kehidupan dunia ini? Kemudian kita berleha-leha, kita bersantai-santai tanpa ada persiapan sebelumnya, tanpa ada persiapan-persiapan kita untuk kehidupan setelahnya. Maka itulah mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam syariatkan kita ziarah kubur. Untuk apa? Kita disyariatkan ziarah kubur untuk mengingat mati, Pak. Rasul pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, kata Nabi. Tapi sekarang ziarahilah kuburan itu. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dengan kau ziarah kubur, kau akan mengingat negeri akhirat. Kau akan mengingat negeri akhirat. Makanya dengan kita ziarah kubur, kita harus sadar hari ini kita boleh mengantar saudara kita ke kuburnya, ke tempat peristirahatannya. Besok-besok barangkali kita yang akan diantar, Pak. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dan memberikan peringatan kepada kita supaya kita untuk melembutkan hati kita ziarahi kubur. Kalau ada orang yang merasa keras hatinya, sering-sering ziarah kubur, Pak. Sering-sering ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu disyariatkan, dan dengan ziarah kubur kita bisa mengingat akhirat. Maka jangan sampai kau ziarah kubur kemudian masih sempat-sempatnya ketawa di situ. Kemudian masih sempat-sempatnya bicara bisnis di situ. Mau kapan lagi mengingat akhirat kalau di kuburan saja kau masih berbicara tentang duniamu? Kau masih bisa ketawa ketiwi di situ. Makanya lalainya manusia ini Allah sampai ingatkan, alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah membuat kamu lalai. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Menurut penafsiran sebagian ulama, sampai kamu ziarah kubur pun kau masih ingat terhadap duniamu, tidak ingat dengan akhiratmu. Ini manusia. Ziarah kubur itu sebesar-besar peringatan dari Allah bahwasanya kematian itu akan datang, kematian itu akan menghampiri. Maka ingatlah akhiratmu, ingatlah kehidupan setelah ini. Kehidupan itu bukan hanya sekali, kehidupan itu masih panjang. Umur kita kalau mau dibandingkan dengan kehidupan setelahnya, itu tidak bisa dibandingkan. Kita hidup cuma 60-70 tahun di alam barzah, wallahu alam kita tidak tahu berapa lama. Belum lagi setelah alam barzah, tegak hari kiamat, kita harus menunggu di padang mahsyar. Di padang mahsyar, penantian yang sangat lama. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, yang mana dalam satu hari kadarnya sama dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun, Pak, menunggu. Nah, kehidupan itu baru di padang mahsyar. Ujungnya itu belum, ujungnya itu nanti surga atau neraka. Masih ada fase-fase yang harus kita lewati. Kita harus menunggu hisab. Nah, hisab itu tidak sekaligus. Yang sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang miskin itu masuk surga lebih dulu daripada orang kaya, perbandingannya cuma setengah hari. Tapi bukan setengah hari di dunia, Pak, setengah hari di akhirat. Setengah hari di akhirat, paling lamanya satu hari. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah, dalam satu hari yang kadarnya sama dengan 1000 tahun.
Berarti kalau setengah hari berapa tahun? 500 tahun, Pak, menunggu. Nah, kita ini menunggu, jangankan menunggu 500 tahun. Ada sebagian dari kita tidak suka yang namanya menunggu itu. Kita menunggu di bandara misalnya, mau keberangkatan pesawat, kesalnya kita kalau sudah delay itu, kalau sudah terlambat itu. Nah, itu baru berapa jam saja. Sementara nanti masa penungguan itu lebih lama daripada itu. Dalam keadaan kau tidak tahu di mana tempatmu, apakah di surga atau di neraka. Nah, itu masa penantian yang paling mencemaskan itu, ya kan? Nah, dalam keadaan kita tidak tahu ujungnya. Kalau mungkin kita tahu ujungnya, oh saya masuk surga, mungkin kita ada ketenangan sedikit. Tapi kita tidak tahu ini surga atau neraka. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, masa penantian itu sangat lama. Maka sadarlah jamaah sekalian, sadarlah kita. Nah, karena sesungguhnya kematian itu dekat. Kematian itu dekat. Lihat ayat yang tadi dibaca oleh imam kita. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Allah gambarkan negeri akhirat itu, Pak, bighadin, lighadin, untuk hari esok. Ghadan itu besok. Kenapa akhirat itu dibahasakan dengan besok? Besok itu kan ya hari setelah hari ini kan. Itu besok kalau bahasa kita. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan, kalian jangan berkhayal akhirat itu masih lama. Nah, dengan kehidupan kamu sekarang, tidak. Besok bisa jadi kematian menimpamu dan kau sudah berada bukan di alam ini lagi, di alam barzakh. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Ini ayat sebesar-besar peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita betul-betul bersiap diri, Pak. Kematian itu besok. Nah, akhirat itu tidak lama, sangat dekat dengan kehidupan kita. Maka kalau bukan sekarang kita mengambil pelajaran, kapan lagi para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana Fir'aun yang pernah berkuasa di muka bumi ini? Mana Raja Namrud yang juga pernah berkuasa memimpin dunia ini? Mana dia? Mana orang-orang kaya yang pernah kaya, yang sangat kaya seperti Qarun? Mana dia? Nah, semuanya sudah terkubur, semuanya sudah dimakan tanah, tidak ada, sudah hilang mereka sudah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatlah dan sadarlah, kematian itu akan ada sakarat. Akan ada sakarat. Orang bilang kalau mati itu sakaratul maut, sudah datang sakaratul maut. Itu Allah singgung di dalam Al-Quran, dalam surat Qaf. Wajaat sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang sakaratul maut. Sakaratul maut disebut dengan sakarat karena ada kepedihan di situ. Ada kepedihan di situ. Kepedihan di atas kepedihan, sakaratul maut. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Telah datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah perkara yang kamu senantiasa menghindar dan lari darinya. Kematian tidak mengenal bulu, Pak. Mau dia tua, mau dia muda, mau dia laki, mau dia perempuan, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia pejabat, mau dia rakyat biasa, siapapun dia, kalau sudah datang ajalnya, maka tidak bisa lagi, tidak ada kesempatan lagi, tidak akan ada lagi pengembalian di dunia, ke dunia. Kalau kematian sudah datang, maka sudah habis masa amal, masa beramal sudah habis. Nah, masa beramal sudah habis para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sudah kita mati, maka itu waktu bukan untuk beramal lagi. Bukan waktu untuk beramal, tapi waktu untuk dihisap amalan kita. Makanya penyesalan hanya berguna ketika di dunia. Kalau menyesal di akhirat, sampai pun kita menangis darah di sana, tidak ada gunanya. Kenapa, Pak?
Allah sudah kasih kesempatan untuk kita di dunia. Allah sudah kasih kesempatan untuk kita di dunia, dan kita sudah diberikan peringatan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an mengingatkan manusia-manusia yang menyesal di hari kemudian. Penghuni neraka, wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka itu. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin kembali ke dunia, Pak. Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, kami mau beramal dengan amalan soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan seperti apa yang dulu pernah kami kerjakan, bukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menjawab harapan mereka penghuni neraka ini? Mau kembali ke dunia, mau hidup lagi di dunia, mau diberi kesempatan yang kedua supaya bisa beramal. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah berikan umur kepada kalian? Mengapa kau lalaikan itu? Mengapa kau sia-siakan itu? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar, yang dengan umur yang Allah berikan harusnya kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Waja'akumun nadhir, dan sudah datang peringatan kepada kamu. Menurut penafsiran ulama, waja'akumun nadhir, an-nadhir yang dimaksud dalam ayat ini adalah uban. Sudah tumbuh uban di kepalamu. Uban itu peringatan, Pak, dari Allah. Artinya apa? Ketika kau sudah tumbuh ubanmu, peringatan sudah datang, kematian sudah dekat. Jamaah sekalian, harusnya kita mengambil pelajaran. Ini rambut saya kemarin hitam, sekarang sudah putih. Nah, berarti sudah dekat ini. Harusnya begitu. Waja'akumun nadhir, telah datang peringatan kepada kamu, telah tumbuh ubanmu. Tapi kau tidak juga bisa mengambil peringatan, tapi kau juga tidak bisa mengambil pelajaran. Fadhuku, maka sekarang rasakanlah, kata Allah. Famalidh dhalimina min nasir, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah kematian, jamaah sekalian. Dengan mengingat mati, hati kita akan lembut. Dengan mengingat mati, hati kita akan lembut, Pak. Hati yang keras ketika mengingat mati akan lembut dan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mengikis segala macam bentuk kesombongan. Apa yang mau kita sombongkan? Subhanallah, apa yang mau kita sombongkan di dunia ini? Kekayaan kita, pangkat dan jabatan kita, kedudukan kita, apa yang mau kita sombongkan? Sampai kata para ulama, manusia kalau mau bersombong, ingatkan dia, kau itu, kau itu keluar dari kemaluan 2 kali. Apa yang mau kau sombongkan? Manusia itu, kata ulama, awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Manusia itu awalnya nutfah, setetes air yang hina. Akhirnya akan menjadi jifah, akan menjadi bangkai. Itu manusia. Apa yang kau sombongkan di dunia ini? Pantaskah kau bersombong di dunia ini? Nah, harusnya kita sadar. Ya, orang terkadang menyombongkan dirinya dengan hartanya. Orang terkadang menyombongkan dirinya dengan kekuasaannya. Ingat para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sudah ada salafnya mereka terdahulu, sudah ada salafnya. Pendahulu mereka yang toleh, yang tidak soleh. Fir'aun, kekuasaannya luar biasa, menguasai dunia. Tapi apa yang terjadi pada Fir'aun? Qarun, kekayaannya yang sampai kata Allah tidak mampu diangkat oleh 7 orang yang kuat-kuat. Itu Qarun, Pak. Nah, orang kalau punya kekayaan pada hari ini mungkin tidak bisa menyamai Qarun. Qarun itu baru kuncinya, kunci hartanya tidak bisa diangkat sama 7 orang kuat-kuat. Nah kalau ada pada hari ini orang bersombong hanya karena punya mobil mewah, sudah ada Qarun sebelumnya, lebih canggih daripada kamu, lebih hebat daripada kamu, lebih kaya daripada kamu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi apa kesudahan Qarun? Mati ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Mati ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Taib. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita ini akan mati, Pak. Kalau ada makhluk yang pantas untuk kekal di dunia ini, siapa orangnya? Kalau ada makhluk Allah yang paling pantas kekal di dunia, siapa orangnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai makhluk terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di dunia ini. Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang pantas kekal abadi, beliaulah orangnya. Tapi bersamaan dengan itu, kematian menjemput beliau. Nah, bahkan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Ini ayat, Pak, pernah dibacakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di tengah-tengah para sahabat ketika Rasulullah SAW wafat. Sahabat ketika itu bersedih. Sayyidina Umar bin Khattab datang dengan membawa pedangnya. Kata beliau, siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, aku akan penggal lehernya. Umar tidak percaya kalau Rasulullah wafat. Siapa yang berani berkata seperti itu, aku akan penggal lehernya, kata Umar. Terdiam para sahabat yang lain. Datang Abu Bakar, Pak. Abu Bakarlah yang membacakan ayat ini. Rasulullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma Muhammadun," tidaklah Muhammad itu illa rasulun, kecualilah seorang rasul, qad khalat min qablihi rasul, telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Afa immata, apakah kalau dia wafat, au qutilan qalabtum ala aqabikum, atau dia terbunuh kemudian kamu akan kembali ke belakang murtad? Wa may yanqalib ala aqibai fala yadurullaha syai'a, barang siapa yang kembali ke belakang murtad, maka dia tidak akan bisa memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun juga. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mendengarkan itu, Pak, Umar langsung beliau bertekuk lutut, langsung lemas lutut beliau, baru sadar beliau Rasulullah SAW betul-betul telah wafat. Rasul wafat, Pak. Allah sudah ingatkan juga kepada beliau, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal dan mereka pun akan meninggal. Tidak ada manusia yang kekal abadi di dunia ini. Tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya di dunia ini. Semuanya meninggal, semuanya telah mati, semuanya telah menjemput ajalnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ingatlah kematian. Orang yang paling cerdas, Pak, adalah orang yang mengingat mati. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man aqyasun nas?" Siapa manusia yang paling cerdas itu, ya Rasulullah? Apa kata Rasul, Pak? Orang yang paling cerdas itu aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada. Orang yang paling banyak mengingat mati dan orang-orang yang paling bagus persiapannya tatkala berjumpa dengan Allah. Ulaikal aqyas, ulaikal aqyas. Itulah orang yang cerdas, itulah orang yang cerdas. Apa hubungannya, Pak, kecerdasan dengan mengingat mati? Mungkin kan kalau kita dipikir, kalau kita ditanya siapa orang yang cerdas itu, oh orang yang hebat, apa namanya, bisa punya IQ yang sangat tinggi. Nah, oh dialah orangnya itu Albert Einstein. Oh dialah orang itu yang punya IQ-nya tinggi sekali itu. Itulah orang yang cerdas. Nabi ditanya, Pak, jawabannya bukan begitu. Bukan dikatakan orang yang paling hebat matematikanya, orang yang paling tinggi nilai ujiannya. Bukan itu jawaban Nabi. Justru kata Nabi, yang paling banyak mengingat mati dan yang paling bagus persiapannya menuju negeri akhirat. Kenapa? Apa hubungannya kecerdasan dengan kematian? Apa hubungannya? Kok bisa-bisanya Nabi menjawab seperti itu? Kata para ulama, Pak, orang cerdas itu kan tidak mungkin dia akan lebih mendahulukan ya yang palsu daripada yang asli. Tentu dia mau yang asli kan. Ada anak-anak, Pak, misalnya orang kalau ditawari, misalnya diberikan pilihan mau mobil mainan atau mau mobil sungguhan, kira-kira pilih yang mana itu? Mobil mainan atau mobil sungguhan? Kalau mungkin anak-anak, ya mungkin dia masih pilih mobil mainan karena akalnya mungkin belum sampai. Nah, tapi orang yang cerdas pasti pilih apa?
Mobil sungguhan, tidak mau dia mobil mainan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, disitulah kecerdasan. Orang yang cerdas, dia akan persiapkan negeri akhirat. Kenapa? Dunia ini cuma permainan. Dunia ini cuma permainan. Nikmat yang ada di dunia, kalau mau dibandingkan nikmat yang ada di akhirat, tidak sebanding, Pak. Tidak sebanding. Amalan kita saja, sedikit dari amalan kita sudah bisa mengalahkan dunia beserta isinya. Salat sunnah subuh yang kita tadi lakukan, 2 rakaat sunnah subuh kata Nabi, rakaata al-fajri, 2 rakaat sunnah sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu mengalahkan dunia beserta isinya. Itu baru 2 rakaat subuh, Pak. Nah, itu baru 2 rakaat subuh, sunnah lagi, yang kalau ditinggalkan orang tidak berdosa meninggalkannya. Nah, tapi pahalanya sudah bisa menyaingi dunia. Bukan hanya dunia, dunia beserta isinya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka disitulah kecerdasan. Maka untuk apa ya kau korbankan agamamu hanya untuk meraih duniamu yang hanya cuman permainan saja dunia ini? Itu bukan orang yang cerdas. Makanya orang yang cerdas kata Nabi, orang yang paling banyak mengingat mati dan orang yang paling bagus persiapannya tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ingatlah kematian. Rasulullah pernah bersabda, kafa bil mauti dzikra. Cukuplah kematian itu sebagai peringatan, Pak. Kafa bil mauti idatan. Cukuplah kematian itu sebagai penasehatmu. Kafa bil mauti mufarriqa. Cukuplah kematian itu yang bisa memisahkan dirimu dengan duniamu. Berpisah dengan harta, berpisah dengan keluarga, berpisah dengan handai taulan, berpisah dengan kerabat, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Hari ini, Pak, kita sangat cinta sama keluarga kita, iya kan? Sangat sayang kita sama istri kita, sama anak kita. Rasa-rasanya tidak mau kita berpisah dari mereka. Betapa sayangnya, betapa cintanya kita sama keluarga kita. Tapi ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala menetapkan akan ada masa-masa perpisahan. Tapi tenang, bagi mereka-mereka yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan nanti di akhirat. Asalkan cintamu, sayangmu sama keluargamu karena Allah. Allah berfirman dalam Quran, Pak, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling cinta mencintai nanti di akhirat akan menjadi permusuhan kecuali orang yang cintanya, sayangnya dibangun di atas takwa kepada Allah. Maka cintailah keluargamu karena Allah, bukan karena hawa nafsu, bukan karena dunia, tapi karena Allah. Kau ucapkan sama istrimu, aku cinta kamu karena Allah. Kau ucapkan sama anakmu, aku cinta kepada kalian wahai anak-anakmu karena Allah. Sehingga kalau seperti itu, kalaupun harus dipisahkan di kehidupan dunia, insya Allah nanti di akhirat Allah akan kumpulkan lagi. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi kematian adalah sebesar-besar peringatan, sebesar-besar nasihat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, supaya jangan sampai kita ini terlalu terlena dengan kehidupan dunia, supaya jangan sampai kita ini terlalu terbuai dengan kehidupan dunia. Orang kalau sudah terbuai, Pak, dengan kehidupan dunia, tergila-gila dengan kehidupan dunia, nah, maka dia akan jarang mengingat mati. Nah, dia tidak akan mau mengingat mati. Kenapa? Karena dengan mengingat mati akan memutus angan-angannya, akan memutus harapan-harapannya, akan memutus cita-citanya. Nah, harta yang kita raih mau kita apa? Harta yang kita dapatkan mau kita apa? Ya, kita tidak akan bawa mati, Pak. Yang kita bawa mati itu cuman kain kapan 3 helai yang membungkus kita. Nah, itu saja yang kita bawa. Adapun harta akan terwarisi. Keluarga kita akan kembali. Secinta apapun keluarga kita itu, sesayang apapun keluarga kita itu, pasti akan kembali. Tidak mungkin akan rela selama-lamanya menemani kita di kuburan. Tidak akan mungkin. Nah, makanya kata Rasul, yatba'ul mayyit salasah. Yang akan mengikuti mayit itu ada 3. Ada 3. Yarji usnan wa yabqa ma'ahu wahid. 2 akan kembali dan 1 akan tinggal bersama dia. Apa 2 yang kembali ini?
Dia akan diikuti oleh hartanya, akan diikuti. Dia akan diikuti oleh keluarganya, dia akan diikuti oleh amalnya. Dua kembali, yakni hartanya akan kembali. Ya, mungkin ketika dia meninggal dia diantar oleh mobilnya sendiri, mobilnya mengiringi dia. Ada beberapa hartanya. Nah, tapi hartanya akan kembali ke rumah, pulang. Keluarganya juga akan kembali. Yang tetap bersama dia siapa? Amalnya. Nah, inilah yang kita harus tabung, Pak. Amal kita. Nah, itu yang harus kita upayakan. Harta yang kita cari akan pulang, akan diwarisi sama ahli waris kita. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang pada hari ini masih melalaikan sholat, ya, jangan kau lalaikan sholat. Kematian akan datang kepadamu. Yang pada hari ini sebagian para istri yang masih durhaka sama suaminya, sadarlah kalian, kematian akan menjemput kalian. Yang pada hari ini anak-anak masih durhaka sama orang tuanya, sadarlah kalian, kematian akan menjemput kalian. Yang pada hari ini para suami yang mendolimi istrinya, sadarlah kalian, kematian akan menjemput kalian. Yang pada hari ini masih terlena sibuk dengan urusan dunia tanpa mau lagi mengingat agamanya, sadarlah kalian, kematian akan menjemput kalian. Sadar, Pak. Nah, sadar, karena sesungguhnya kematian itu pasti akan datang. Ketika kematian itu datang, sungguh para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengakhirkannya lagi. Kuburan adalah persinggahan kita. Persinggahan pertama kita di kuburan. Al-qabru awwalu manazilin min manazilil akhirah. Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan, Pak, kalau beliau ziarah kubur, beliau menangis terseduh-seduh sampai membasahi jenggotnya, Pak. Nah, itu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi kalau beliau diingatkan dengan surga dan neraka, ya, surga dan neraka diingatkan kepada beliau, beliau biasa saja. Takut, iya takut, tapi tidak setakutnya beliau ketika diingatkan dengan apa? Ketika ziarah kubur. Ziarah kubur beliau menangis sejadi-jadinya. Nah, sampai orang bertanya, wahai Utsman, ada apa? Ketika kau diingatkan dengan surga dan neraka, ya, kau takut tapi tidak setakut ini. Tetapi kalau kau ziarah kubur, diingatkan dengan negeri kubur, kau menangis sejadi-jadinya. Ada apa, wahai Utsman? Kata Utsman, Pak, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tidak ada suatu pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan. Al-qabru awwalu manazilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat persinggahan pertama dari persinggahan negeri akhirat. Faman naja minhu, siapa yang selamat darinya, fama ba'dahu aisaru min, maka kehidupan berikutnya, kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ahsaru min. Namun barang siapa yang tidak selamat darinya, maka kehidupan berikutnya akan jauh lebih mengerikan. Kalau di akhirat, kalau dikubur, Pak, kita baru diperlihatkan tempat kita. Ini tempatmu. Nah, kalau kau memang penghuni surga, akan diperlihatkan tempatmu di dalam surga. Tercium aroma surga. Sudah kau bisa rasakan aromanya, wanginya surga itu. Tapi kalau dia termasuk penghuni neraka, diperlihatkan tempatnya di neraka. Dibuatkan satu lubang, dia lihat tempatnya di situ. Sehingga bau busuknya neraka, panasnya neraka itu akan dia rasakan sudah di alam kuburnya. Tersiksa dia dengan hal tersebut. Aku tidak melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan dari alam kubur. Orang akan difitnah, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaannya mudah saja. Hari ini mantap kita jawab. Jangankan kita, anak TK bisa jawab. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Mudah kan dijawab kan? Mudah. Tapi menjawab nanti di hari kiamat, di alam kubur, Pak, tidak semudah. Bukan ditentukan oleh kefasihan lisan kita. Walaupun kau fasih lisanmu, walaupun kau lancar dalam berucap, tapi yang menanyai malaikat Munkar dan Nakir, malaikat yang besar, yang suaranya menggelegar, yang disebutkan bahwa malaikat itu aswadani azraqan, hitam kebiru-biruan. Kita ini, Pak, kadang kalau misalnya kita sudah lancar lisan kita,
Kalau misalnya kita dalam keadaan takut ditanyai sama Pak polisi, mungkin lisan kita kaku, gagap-gagap kita, ya kan? Itu baru Pak polisi yang menanyai kau. Bagaimana lagi kalau malaikat Munkar dan Nakir yang tanya? Makanya jawaban orang munafik apa? La adri, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar manusia berkata begini, aku pun ikut mengatakannya. Dia tidak bisa jawab, Pak, pertanyaan semudah itu. Nah, karena memang yang menentukan jawabannya bukan kefasihan lisan kita, tapi bagaimana amalan kita. Itu yang menentukan. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sadarlah, insyaallah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan di dalam hidup kita kalau kita mau jadi orang yang sadar mengingat kematian. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian, sudah jam 6 pagi. Kami mohon maaf kalau mungkin kelebihan waktunya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesadaran kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada kita kehidupan kita dengan husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menghiasi kehidupan kita dengan amal-amal soleh dan dijauhkan dari amal-amal toleh yang tidak soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, keluarga kita, istri dan anak kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang istiqomah di atas keimanan itu sampai ajal menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.